Ada kekhawatiran kita seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh sufi modern Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama di bulan-bulan lainnya. Lantas mengapa caramu beribadah kepada Allah berbeda? Bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk masyarakat, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, adalah kaum atau masyarakat yang tidak kenal dengan Allah, tidak dekat dengan masjid, musala dan surau, tidak konsisten melaksanakan ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan. Tidak salah kalau sebagian ulama menyatakan la takunu ramadhaniyyan, janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, walakin kunu rabbaniyyan, akan tapi hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang rabbani, hamba Allah yang sungguhnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'alakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amaniya ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, para kaum muslimin sidang rahimahullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Teramat banyak nikmat karunia dilimpahkan kita bersama. Tidak mungkin kita mampu menghitung, apalagi dapat membalas. Mari menjadi hamba yang tahu diri, pandai berterima kasih. Kita gunakan semua yang diberikan oleh Allah hanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepadanya. Perintah Allah kita tunaikan, larangan Allah kita tinggalkan. Itulah hakikat takwa dalam kehidupan. Mari kita jalani Islam yang sudah kita anut dengan pedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya itu caranya kita bisa bahagia dunia dan bahagia pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa ayat 134 yang dibaca 123 yang dibaca khutbah tadi, Allah SWT menegaskan pahala dari Allah itu tidaklah seperti angan-angan kamu dan tidak pula seperti angan-angan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Siapa saja yang melakukan amal kejahatan, keburukan, maksiat, perbuatan dosa, niscaya akan dibalas dengannya. Dan ia tidak akan mendapati selain daripada Allah pelindung dan tidak juga penolong. Maha benar Allah di masalah ini. Tidak terasa, ma'asyiral muslimin, ternyata hari ini kita sudah menginjak hari ke-12 bulan Syawal 1446 Hijriah. Ada kekhawatiran kita seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh sufi modern Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama di bulan-bulan lainnya. Lantas mengapa caramu beribadah kepada Allah berbeda?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah ditanyakan kepada Bishr Al-Hafi tentang kaum atau masyarakat yang hanya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, tapi meninggalkan amal ibadah itu selepas Ramadan berlalu. Apa kata Bishr Al-Hafi? Bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk masyarakat, qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, adalah kaum atau masyarakat yang tidak kenal dengan Allah, tidak dekat dengan masjid, musala dan surau, tidak konsisten melaksanakan ibadah kecuali hanya di bulan Ramadan. Tidak salah kalau sebagian ulama menyatakan la takunu ramadhaniyyan, janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, walakin kunu rabbaniyyan, akan tapi hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang rabbani, hamba Allah yang sungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya hari-hari di bulan Ramadan yang kita lewati selama sebulan penuh itu diharapkan berbekas pada bulan Syawal yang secara bahasa bermakna peningkatan, dan juga pada bulan berikutnya. Karena di bulan Ramadan kita ditarbiyah, dididik oleh Allah secara lahir dan batin untuk melaksanakan siam di siang hari dan qiyam pada malam hari. Tujuannya agar kita dapat meraih predikat takwa di Allah SWT, hamba yang tahu mana perintah, mana larangan, dan perintah dia kerjakan dan larangan Allah itu kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patut kita bertanya pada diri masing-masing, apakah Ramadan yang kita lewati 12 hari lalu itu masih berbekas dalam diri kita, atau sudah lewat begitu saja? Paling tidak ada berapa buktinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, semangat beribadah dan beramal soleh kita. Ramadan telah melatih dan mendidik kita masing-masing untuk bersemangat dalam beribadah. Maka seusai Ramadan tentu semestinya kita mempertahankan kualitas dan juga kuantitas ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan pada bulan Ramadan tersebut. Karena ibadah dan amal soleh itu diperintahkan oleh Allah bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi sepanjang hayat dikandung badan kita masing-masing. Bukankah Allah mencamkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba dalam berbuat kebaikan, dan itu bukan hanya perintah pada bulan Ramadan, tapi pada seluruh bulan, 12 bulan dalam setahun. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kamu berada, pasti Allah SWT akan mengumpulkan kamu semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti Ramadan berbekas dalam diri kita menjaga diri daripada perbuatan maksiat. Puasa Ramadan telah mendidik dan melatih kita semua mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu dan gemar melakukan perbuatan maksiat. Ketika puasa kita dituntut untuk menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan pasangan, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan atau merusak amal ibadah puasa kita. Jika hal-hal yang mubah seperti itu saja dilarang pada waktu kita puasa Ramadan, terlebih lagi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita dilatih oleh Allah untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan tersebut dan menjaga diri kita semua dari perbuatan maksiat. Inilah maqasidus syariah, tujuan syariat daripada ibadah puasa. Tidak salah kalau Rasulullah mengatakan asyamu junnah, puasa itu adalah benteng pertahanan bagi kita semua dari memperturutkan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sepatutnya setelah Ramadan
kita lebih mampu mengendalikan diri daripada hawa nafsu dan maksiat, baik berupa perkataan seperti menggunjing, mencaci maki, menipu, memfitnah dan sebagainya, maupun berupa perbuatan mengambil yang bukan hak kita, mencuri, maling, korupsi, memukul atau membinasakan pihak lain. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, pasca Ramadan diharapkan kita menjadi orang yang solih, karena tercermin dari pelaku kita semakin baik dari sebelumnya. Kemudian nilai ketiga yang hendaknya membekas dalam diri kita selepas Ramadan adalah suka membantu orang lain. Ramadan telah mendidik dan melatih kita untuk membantu saudara kita yang lemah ekonominya, kaum duafa, kaum fakir dan miskin, melalui infak, sedekah dan juga zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Amal soleh tersebut kita tahu sangat digalakkan pada bulan Ramadan. Mestinya selepas Ramadan sekarang ini kita tetap terbiasa membantu saudara-saudara kita yang terjepit ekonominya dan butuh pertolongan. Kebiasaan berinfak, berwakaf, bersedekah di bulan Ramadan perlu kita pertahan dan kita lanjutkan pada bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Karena Allah ingatkan kepada kita, wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, kamu belanjakan berupa kebaikan, fali anfusikum, secara lahiriah berpindah tangan apa yang ada di tangan kita kepada pihak lain. Tapi kata Allah, itu semua untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita camkan, bukankah setiap subuh Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa ada dua malaikat yang berdoa. Salah satunya berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah pengganti kepada orang yang suka berinfak, berakaf, sedekah. Dan yang lain mengatakan, Allahumma ati mumsikan talafat. Dan kepada orang yang kikir, bakhil, pelit, tidak mau bagi pada orang lain, berikanlah kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah Rasulullah dalam hadisnya juga mengatakan, wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong kita hamba-hambanya, makanal abd fi auni akhi, selagi kita masih menolong saudara-saudara kita yang lain. Rasulullah juga mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia bisa mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, mana dia mencintai dirinya sendiri. Kita sering mengatakan kalamak dakwah ke-7 diulang. Mestinya ini juga kita wujudkan dalam kehidupan bersosial dan masyarakat, dalam membantu pihak lain yang berkekurangan. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai yang harusnya membekas dalam diri kita selepas Ramadan adalah selalu menjaga sholat berjamaah. Bukankah Ramadan telah mendidik, melatih kita untuk menjaga sholat berjamaah, bukannya sholat 5 waktu, tapi juga qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, bahkan sebagian kita sholat tahajud, sholat hajat, ikaf, tadarus, membaca Al-Quran dan segala macamnya. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda Ramadan itu berbekas dalam diri kita. Apa yang biasa kita lakukan selama Ramadan itu tetap kita lanjutkan pada bulan-bulan di luar Ramadan. Walaupun kita jujur, mungkin kualitasnya, mungkin kuantitasnya tidak seperti yang fokus kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Dan kita juga tahu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sholat berjamaah itu mendapatkan 27 kali lipat keutamaan dibandingkan yang kita sholat sendirian. Dan setiap langkah kita yang sholat berjamaah dicatat oleh Allah sebagai satu pahala, dan juga dihapus oleh Allah satu kesalahan kita. Dan makmum yang berbarengan ucapan amin dengan para malaikat, diampuni dosa-dosanya. Seperti itulah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bekas Ramadan yang mestinya nampak dalam diri kita adalah menjaga sholat sunnah. Kita semua tahu sholat tarawih,
Sholat witir itu sunnah. Yang wajib itu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Kalau sholat sunnah saja di bulan Ramadan kita mampu menjaganya, tentu mestinya kita lebih mampu menjaga sholat wajib kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kebiasaan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan tetap kita lanjutkan, kita lestarikan selepas kita melewati Ramadan. Sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum ataupun sudah misalnya, itu diganjar Rasulullah, dibangunkan rumah untuk kita di surga kelak. Kalau kita biasa melaksanakan sholat duha, dikatakan oleh Rasulullah seolah mendapatkan pahala orang menaikkan ibadah umrah. Dan kalau kita melaksanakan sholat sunat sesudah berwudhu, maka seperti dikatakan Nabi kepada Bilal bin Rabah, apa amalan yang dilakukan oleh Bilal sehingga terdengar oleh Nabi Bilal itu masih hidup, tapi terdengar bunyi terompahnya di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga sholat sunat qabliyah sebelum subuh misalnya, karena Rasulullah dalam hadis yang mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik nilainya daripada dunia dan sisinya. Itu sholat sunat fajar qabliyah subuh, apalagi sholat subuh, sholat wajib sendiri. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap Ramadan itu juga berbekas dalam diri kita, dalam bentuk keakraban kita dengan Al-Quranul Karim. Banyak di antara kita yang bulan Ramadan berusaha menghatamkan Al-Quran. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang lebih. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Selepas Ramadan kita tinggalkan kebiasaan tadarus, berinteraksi akrab dengan Al-Quran itu. Bukankah kita semua tahu bahwa Al-Quran bukan hanya pedoman hidup kita di bulan Ramadan, tapi adalah pedoman hidup kita sepanjang hayat, juga pada 11 bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah Rasulullah SAW menjelaskan banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu. Salah satunya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, orang yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran kepada pihak lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dan orang yang gemar membaca Al-Quran nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah ma'asafatul rabbararah, bukan bersama manusia tapi bersama malaikat yang mulia. Dan orang membaca Al-Quran serta mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan ketenangan, kasih sayang, doa malaikat dan juga pujian dari Allah SWT. Dan Allah akan melipat gandakan pahala kita semua baca Al-Quran. Alif lam mim kata Rasulullah bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Dan 1 huruf itu pahalanya berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, dalam hadis dari Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah menegaskan asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Ibadah puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, kita tadaruskan, akan berikan syafaat kepada kita sebagai hamba pada hari kiamat kelak. Ibadah puasa akan mengatakan, ya ayyurab, ya Allah, ya Tuhan, mana'tuhut ta'am wa syahawat bin nahar. Aku sudah mencegah hambamu ini daripada makan, minum, dan berkan hawa nafsu pada siang hari. Fasafi'ni fi. Maka berikan kesempatan kepada aku untuk memberikan syafaat padanya. Dan kita di bulan Syawal, ma'asyiral muslimin, ada tuntunan untuk melaksanakan puasa sunat 6 hari. Dan itu bukan berarti tanggal 2 sampai tanggal 7. Sekarang masih tanggal 12, masih panjang waktunya. Jadi bagi kita yang belum melaksanakannya, mari kita cicil, kita angsur, dan kita selesaikan tuntas 6 hari itu selama bulan Syawal ini. Karena pahalanya kata Rasulullah SAW, sama yang kita berpuasa sepanjang masa, sama yang kita berpuasa selama setahun.
Kemudian Al-Quran yang kita baca tadaruskan juga mengatakan kepada Allah, mana'tuhun naum bil lail, aku telah mencegah hambamu ini untuk langsung tertidur terlelap pada malam hari, karena mereka sudah sibuk, capek, letih beraktivitas pada siang harinya. Fasafi'ni fi, maka berikan pula kesempatan padaku ya Allah untuk berikan syafaat kepada hambamu ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu kita melatih diri, mendidik diri di bulan Ramadan telah berlalu 12 hari. Kita sudah masuk pada praktek hidup kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya kepada kita masing-masing, mampukah kita semua mempertahankan, bahkan meningkatkan ibadah, amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan? Atau jangan-jangan kita bukan pemenang yang pernah mengatakan minal a'idin wal faizin, kita kembali fitrah dan kita termasuk orang yang beruntung, tapi justru kita menjadi pecundang, orang yang kalah oleh hawa nafsu kita sendiri. Dan seperti dikhawatirkan oleh Jalaluddin Rumi dan dikatakan oleh Bishr al-Hafi tadi, kita semua ternyata, mohon maaf, hanyalah hamba-hamba Ramadan, dan selepas Ramadan kita tidak beribadah kepada Allah dengan frekuensi yang seharusnya kita dapatkan bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Syahadatan tibiah qaimiyah. Allahumma shalli wa sallim wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya hadirun usikum bittaqwallahi wa ta'ala turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, surat pendek yang sering kita baca dalam sholat. Di masa sungguhnya kita manusia semuanya berada dalam keadaan yang tidak merugi, kata Allah, hanyalah orang-orang beriman. Orang-orang yang iman itu nampak dalam amal soleh, nampak dalam keislaman, dan dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia selamat dan juga menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu dia beramal ma'ruf dan nahi munkar, tegur menegur, ingat mengingatkan, nasihat menasihati untuk hal-hal yang baik, yang positif, yang benar. Itu dilakukannya bukannya sekali dua kali, tapi berketerusan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya qad ya hajat. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana umurana ya Allah bi ahsanil khatimah wa la tahkim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma la tahkim kalimatana illa bi kalimatil la ilaha illallah aw kalimatin Allah Allah. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azilal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'id. Allahumma sa'ana muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma sa'ana muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma sa'ana muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma sabit imanahum wa wahid sufufahum wa anil sakinata ala qulubi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al auladana auladan salihin واحفظهم من كل شر ولا تضرهم وارزقنا برهم يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا فتقبل دعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله